warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai materi pada hari ini, ada baiknya kita perkenalkan diri dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ini profil singkat saya. Nama saya Muftihatur Rahmat, tempat tanggal lahir Sinjai 6 Desember 1988. Pekerjaan sebagai bidan PNS di UPTD Puskesmas Manipi. Pendidikan dari tahun 95 sampai 2001, sekolah di SD Negeri 87 Manipi. Dari tahun 2001 sampai 2004, sekolah di SMP Negeri 1 Sinjai Barat. Dan dari 2004 sampai 2007, sekolah di SMA Negeri 1 Sinjai Barat. Nah, dari 2007 sampai 2010, kuliah di Diploma 3 Kebidanan Universitas Indonesia Timur, Makassar. Inilah profil singkat saya. Sebelum memasuki materi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai ibadah di sisinya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akan membawakan materi tentang asuhan kebidanan pada kehamilan. Adapun deskripsi singkatnya yaitu untuk memahami konsep perubahan pada kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil, pelaksanaan pengkajian pada ibu hamil, menetapkan perencanaan, menetapkan implementasi dan evaluasi kehamilan, serta pendokumentasian asuhan kebidanan pada ibu hamil. Adapun tujuan dari pembelajaran kita: 1. Menjelaskan filosofi asuhan kehamilan. Yang kedua, menjelaskan lingkup asuhan kehamilan. Yang ketiga, menjelaskan prinsip pokok asuhan kehamilan. Yang keempat, menjelaskan tujuan asuhan kehamilan. Yang kelima, menjelaskan standar asuhan kehamilan. Yang keenam, menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Selanjutnya, menjelaskan model praktik asuhan kehamilan, menjelaskan evidence based asuhan kehamilan, dan yang terakhir menjelaskan langkah-langkah asuhan kehamilan yang aman dan nyaman. Lanjut pembahasan yang ketiga, prinsip pokok asuhan kehamilan. Di sini ada kelahiran adalah proses yang normal. Ada yang tahu mengapa disebut kelahiran adalah proses yang normal? Ya, karena kehamilan dan kelahiran merupakan proses yang normal, alami, dan sehat. Nah, tugas kita membantu dan melindungi proses kelahiran tersebut. Prinsip yang kedua ada pemberdayaan. Di sini pemberdayaan, ibu dan keluarga harus mengetahui kapan ibu hamil tersebut akan melahirkan. Yang ketiga, ada prinsip otonomi. Di sini disebut prinsip otonomi karena ibu dan keluarga memerlukan informasi sehingga mereka dapat membuat suatu keputusan. Nah, di sini ada prinsip yang keempat, jangan membahayakan. Maksudnya di sini jangan membahayakan. Intervensi semuanya tidak harus dilakukan secara rutin kecuali jika ada indikasi-indikasi yang spesifik. Nah, prinsip yang terakhir ada tanggung jawab. Di sini tanggung jawab maksudnya di sini setiap penolong persalinan bertanggung jawab terhadap asuhan yang ia berikan kepada ibu hamil. Nah, pembahasan selanjutnya ada tujuan asuhan kehamilan. Yang pertama, memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, sosial ibu dan bayi. Nah, yang ketiga ada mengenali secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum. Yang keempat,
mempersiapkan persalinan unggulan, melahirkan dengan selamat ibu dan bayi dengan trauma seminimal mungkin. Yang kelima, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI secara eksklusif. Di sini disiapkan di edukasi di trimester ketiga. Terus yang keenam, peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Kita masuk pembahasan standar asuhan kehamilan. Di sini ada 10 T. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi dengan ukur lingkar lengan atas. Di sini ada yang tahu ukur lingkar lengan atas yang normal berapa? Ya, sama dengan atau di atas 23,5 cm. Yang keempat, ukur tinggi fundus uteri. Yang kelima, tentukan presentase janin dan denyut jantung janin. Yang keenam, screening status imunisasi termasuk pemberian TT. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah atau tablet besi. Minimal berapa tablet yang diberikan ibu hamil selama hamil? Ya, 90 tablet. Yang kedelapan, tes laboratorium sederhana. Yang mana itu yang termasuk tes laboratorium sederhana? Ya, HB, albumin, reduksi golongan darah. Yang 9, ada tata laksana kasus. Dan yang ke-10 ada temu bicara atau konseling, termasuk P4K dan KB pasca persalinan. Pembahasan selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan. Ada tugas kita di rumah atau masyarakat. Yang pertama yaitu bagilah apa yang Anda ketahui. Tugas kita di sini sebagai bidan yaitu memberitahukan kepada ibu atau keluarga atau masyarakat tentang tanda-tanda bahaya kehamilan atau membagi informasi di mana kita membantu atau memberikan pertolongan jika terjadi tanda-tanda bahaya kehamilan. Kedua, ada jaringan promosi kesehatan. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan. Tugas kita di pusat kesehatan atau rumah bersalin yaitu asuhan yang berkualitas. Di sini kita harus memberikan asuhan yang berkualitas. Yang kedua, pelaksanaan kegawat daruratan awal. Sebelum kita menuju, kita melakukan pelaksanaan kegawat daruratan awal. Tidak ada memberikan contoh yang baik. Nah, tugas kita di rumah sakit itu apa? Ada pelaksanaan komplikasi. Yang kelima, ada suntikan
melalui bukti ilmiah. Nah, kita lihat di sini ada asuhan antenatal yang tidak bermanfaat dan bahkan merugikan. Yang pertama, menimbang berat badan secara rutin. Ini bisa membuat ibu hamil stres jika berat badannya tidak naik. Nah, yang kedua, penilaian letak janin kurang dari 36 minggu. Yang ketiga, ada opname dan istirahat bagi kehamilan kembar. Yang keempat, membatasi kegiatan seksual selama hamil. Yang kelima, penggunaan aspirin untuk mencegah eklamsi. Yang keenam, suplemen kalsium untuk kaki kram. Yang ketujuh, pembatasan gizi untuk mencegah preeklamsi ataupun eklamsi. Yang kedelapan, pemberian diuretik untuk HDK. Apa itu HDK? Ya, hipertensi dalam kehamilan. Yang kedelapan, mengurangi garam untuk mencegah hipertensi karena hamil. Pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah asuhan kehamilan yang aman dan nyaman. Kita lihat yang pertama, ada ciptakan rasa percaya. Bagaimana kita menciptakan rasa percaya? Yaitu kita menyapa, bidan menyapa keluarga, ibu dan keluarga seramah mungkin sehingga membuatnya merasa nyaman. Terus yang kedua, menanyakan riwayat kehamilan ibu termasuk riwayat kesehatannya. Nah, yang ketiga, melakukan anamnese secara lengkap. Yang keempat, melakukan pemeriksaan seperlunya saja. Yang kelima, melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana termasuk pemeriksaan HB. Yang keenam, membantu ibu dan keluarga mempersiapkan kelahiran dan kemungkinan adanya tindakan darurat. Selanjutnya ada memberikan konseling sesuai kebutuhan. Selanjutnya, merencanakan dan mempersiapkan kelahiran yang bersih dan aman. Jadi, persiapan kelahiran tidak ada lagi persalinan di rumah, semuanya di vaskes. Selanjutnya, memberikan nasihat kepada ibu untuk mencari pertolongan apabila ada tanda-tanda bahaya. Yang termasuk di sini tanda-tanda bahaya itu apa? Ya, gangguan penglihatan. Apalagi ketuban pecah sebelum waktunya, ya. Semua itu ada tanda-tanda bahaya kehamilan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, dan ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin karena pembelajaran hari ini selesai. Dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.